Namanya dunia kayak gitu tuh, Lel, nggak mungkin kalau murni. Pasti masang LC, SPG. Ya kayak saya nih, orang malam kata dia ngomong gitu. Kamu itu pantasnya pakainya susu kantil. Setelah selesai tuh ritual apa, si kantil udah saya makan, udah apa. Saya ngeliat sosok perempuan cantik banget parasnya, pakai selendang hijau. Akhirnya saya nawarin sendiri tuh, lah iya sih, gampang jualannya. Nawarin langsung dibeli. Satu hari tuh saya udah nyampe 500 Dari situ sering ribut sama suami karena tahu saya masang susuk. Tahun 2019 itu kita cerai. Aduh, saya harus ngidupin anak 2, saya harus bayar kontrakan sendiri apa sendiri. Akhirnya saya tuh kepikiran lagi, saya masang satu aja udah enak kayak gini ya, gimana saya kalau masang lagi nih. Di balik kepulan asap tukang sate pinggir jalan, Mbak Leli menunggu ditemani aroma khas pembakaran. Armada debus kembali datang, menembus gelapnya malam, menjemput cerita baru yang kelam dan mencekam. Mata sayu Mbak Leli terlihat di antara langit kelabu, mengingat lagi pengalaman pahit masa yang lalu. Kehidupannya yang sederhana mulai terasa biasa saja. Kesuksesan teman SPG menimbulkan kecemburuan di hatinya. Rasa iri membawanya pada sebuah ambisi mengejar rejeki untuk menjadi SPG dan berjualan minuman setiap hari. Tapi penjualan tak tentu menimbulkan ketidakpuasan, hingga pemasangan susuk menjadi pilihan yang menggiurkan. Mbak Leli, tadi Ya. sambil ngantri sate juga ya? Ya sekedar mau pesen aja sih. Makasih ya Mbak udah mau jemput. Iya, sama-sama. Oh ya Mbak, aku tadi udah baca juga nih kisah perjalanan Mbak dari tahun 2016. Itu benar? Bener, karena dulu saya gila sama harta, ngelihat temen sukses semua gitu. Jadi saya nekat pengen kayak mereka biar banyak uangnya. Nanti kisah lanjutnya biar jelasnya kita ngobrol sama Mang Ed di studio aja. Oke, kita ngobrol di studio aja ya? Iya. Ritual susuk kantil dengan senang hati ia lakoni, yang membuat pesonanya naik berkat bantuan sosok Nyai. Para pelanggan pria datang padanya silih berganti. Namun ritual dengan goib tak pernah bisa terkendali dan selalu menjadi teror dalam kehidupan Mbak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua pintu rejeki pantas dibuka, karena ada pintu yang membawa uang sekaligus mengundang petaka. Jadi itu kira-kira sobat kalimat yang mungkin cocok untuk kisah hari ini ya. Kisahnya Mbak Leli. Iya. Halo Mbak Leli. Halo Mang Ed. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehatnya ini mengalami sendiri ya? Iya. Pengalaman sendiri maksudnya? Iya betul. Tahun 2016 sampai tahun berapa? Sampai tahun 2020. Itu masa aktifnya ya? Iya. Jadi sobat Mbak Leli ini punya pengalaman memakai susuk ya, Iya. waktu jadi SPG. Itu dulu Iya. tahun 2016. Tapi sekarang sudah enggak katanya. Enggak. Dan ingin membagikan kisahnya di Malam Mencekam untuk kita semua nih. Mbak Leli sekarang kegiatannya apa Mbak Leli? SPG Masih? masih. Oh aktif ya, lanjut Iya. terus ya. Iya. Jadi waktu pakai susuk dulu gimana bedanya dengan yang sekarang? Beda banget. Kalau dulu mah istilahnya cari uang tuh mudah. Namanya menawarkan tuh cepet dibelinya. Malah terkadang banyak ngasih uang tip. Beda ya rasanya gitu? Beda.
sama yang sekarang yang murni itu ya kayak murni aja nawarin, kalau ada yang mau dibeli, kalau enggak ya udah. Bedanya dulu namanya komunikasi, namanya nawarin cuman dengan kata maaf nih Pak apa dibeli dong minuman saya. Ya kayak orang yang ketarik langsung. Berapa? Satu paketnya 50.000, saya beli satu Cepet ya. ini, satu bandit Kalau gitu. sekarang Nawarin sepaket aja itu ya butuh dengan yang ngobrolnya. Perjuangan. Kok Butuh bisa gitu ya? Iya, Nggak masuk nalar ke logika ya. iya, Padahal nawarinnya sama ya. sama. Hasilnya beda. Oke, itulah khasiat dari susuk kantil. Jadi susuk kantil ya, Iya, biar banyak yang ngintil. yang bayar banyak yang ngintil. Baik sobat yang ada di mana-mana, mudah-mudahan semua sehat. Yang ada di Papua juga ya, yang ada di mana lagi? Pokoknya di seluruh dunia lah yang mendukung Malam Mencekam. Terima kasih sudah mendukung kami sampai sejauh ini ya. Jangan lupa untuk follow media sosial Malam Mencekam, Instagram dan Facebooknya. Kalau berkenan boleh juga follow IG-nya Mang Ei. Baik, saatnya kita nonton Malam Mencekam ya. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Mbak Lely. Kejadiannya berawal di tahun 2016. Saya itu dulunya ibu rumah tangga yang biasa Mang yang jualan makanan anak-anak yang di rumah seperti kayak otak-otak, es gitu. Karena suami saya kerja serabutan, buruh hal yang lepas gitu tuh Mang Jadi kan terbilang kehidupan saya tuh pas-pasan. Dari situ saya ngebantu kan ke perekonomian keluarga dengan saya berjualan. Lama-lama saya ngeliat tuh sebelah rumah saya itu ya kasih nama aja lah Sari, udah disamarkan semua Mang namanya. Kalau berangkat pagi pulangnya sore gitu. Saya ngeliat dia tuh kayaknya enak banget kerjanya tuh, kayak nyantai gitu. Singkat cerita saya nanya pas dia jajan di saya, Ri kamu tuh kerja apa sih Ri? Kalau berangkat pagi pulangnya sore, kayaknya enak banget, kerja apa sih? Saya pengen. Oh kerja saya tuh SPG Mbak Lely, kata dia gitu. Kalau SPG tuh apa sih Ri? Ya itu kita bawa produk minuman. Nawarnya tuh dari desa ke desa, dari kantor ke kecamatan, ke kelurahan. Ya gitulah kita nawarin ngomong gitu. Oh mau dong saya ikut Ri, kata saya tak gitunya Mang Pas udah gitu, oh beneran Mbak Lely mau ikut? Iya sih Ri, saya mau ikut, saya pengen kayak kamu, enak nih kelihatannya tuh. Oh ya udah boleh kalau Mbak Lely mau ikut mah, ayo kita gabung. Nanti kita berangkat naik motor gitu. Oh ya udah tapi Ri, saya nggak bisa kayak kamu, cantik dangdan kan aku nggak punya peralatan make up kan, saya kan orang rumahan. Oh tenang katanya, kalau masalah make up mah bisa kalau mau berangkat make upnya di rumah saya gitu. Yang penting Mbak Lely penampilannya oke. Oh ya udah Ri. Ya udah kalau misalkan mau mulai hari Senin aja Mbak, ngomongnya gitu. Soalnya kalau Jumat Sabtu saya libur. Oh ya udah Ri. Udah akhirnya saya mikir-mikir ya Mang aduh pengen banget cepet nih datang di hari Senin, saya pengen nyobain nih SPG gitu kayak kelihatannya enak, saya pengen kayak Sari gitu. Waktu itu suami tahu, Belum mengizinkan? tahu, belum. Akhirnya saya malam tuh ngobrol, ya saya pengen kerja deh sama Sari. Kerja apa? Kerja SPG-an. Boleh kan izinin kan, saya pengen kerja daripada saya jualan-jualan aja kan. Dapatnya segitu, cukup cuma buat makan aja sama sanggup sekolah. Saya mau bantu-bantu biar buat bayar kontrakan juga. Oh yaudah terserah ibu aja deh maunya gimana, katanya gitu. Ya singkat cerita akhirnya datang tuh di hari Senin Mang Saya masuk kan ke rumah Sari. Ayo Mbak kita berangkat yuk, kita make up dulu. Akhirnya saya dangdang tuh Mang di rumahnya Sari. Sari nyediain semua kosmetik yang punya dia. Aku pantas gak nih Ri pakai kayak gini nih, celana gini, baju gini. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak, cantik oke ngomongnya gitu. Akhirnya dangdan apa selesai tuh jam 9. Akhirnya pergi berangkat.
naik motor, akhirnya lanjut berangkat. Kita jualan dari kantorku ke kantorku yang lain, ke kecamatan, ke kelurahan. Setelah itu, oh saya tuh merhatiin Mang cara jualannya Sari kayak gimana. Oh jualannya begini ya, nawar-nawarinya gitu. Pada waktu itu saya masih dapat fee dari Sari Mang karena belum bisa jualan. Jadi yang satu bandit itu saya cuma dikasih 15.000 dari Sari tuh. Belum bisa jualan sendiri, masih ikut-ikut gitu. Ya selesai lah kalau jam 4 kita pulang. Nah singkat cerita kita pulang udah selesai, udah apa sih dikasih tuh fee dari Sari. Lumayan kan Mang kadang kalau rame dapat 100, kalau sepi dapat 75, kadang 50, lumayan aja lah gitu. Ya setiap hari kayak gitu, akhirnya saya mikir kok ngeliat Sari tuh enak banget ya, kalau jualan tuh gampang pisan nawarin ke customer tuh uang keluar. Sampai minuman juga nggak diminta gitu tuh Mang minuman tuh nggak diminta, cuma nawarin ngobrol uang keluar, malah kadang ngasih lebih. Kata saya tuh jadi mikir, duh enak banget sih kok jualan kayak gitu, tanpa lama, tanpa gimana gitu tuh ya, cuma nawarin beli, datang duduk kasih uang. Jadi saya kan punya pikiran yang, duh enak banget sih, Sari ngapain ya, pakai apa kok jualan tuh gampang banget. Dari situ tuh Mae, saya punya pikiran yang iri gitu tuh, rasa kepengen yang kayak Sari. Duh saya pengen banget deh kayak Sari, ngeliat kehidupan Sari tuh enak banget. Uang tuh ada aja lebih, sedangkan saya kehidupannya kayak gini, pas-pasan, kata saya tak gituinnya. Lama-lama di suatu hari malam tuh Mang saya kedatangan teman lama, sebut aja Rina namanya. Dia datang, Assalamualaikum, dia ngomong gitu. Waalaikumsalam, siapa ya? Ya Allah, Rina gimana kabarnya Rin? Ya kita cupika-cupiki Mang karena udah lama banget kan. Ya Allah sehat Mbak Rina, alhamdulillah. Duduk yuk di luar aja yuk sambil kita ngopi ngerokok ngomong gitu. Jadi duduklah di sebelah rumah saya. Kita ngobrol tuh Mang di samping rumah sambil ngopi, sambil ngerokok ya, sambil ya cerita-cerita gitulah, kisahnya dia, kisah saya. Nah akhirnya saya nanya tuh ke Rina, nah kamu sekarang enakan nih, kamu sekarang udah pakai emas ya, udah pakai kalung, cincin, HP kamu bagus, pakaian kamu keren, enak banget sih nak kamu nak. Iya dong, orang saya banyak tamunya, kata Rina gitu. Kamu sendiri gimana Le? Aku masih kayak gini aja nih nak, aku juga SPG juga diajak nih sama si Sari tuh yang kontrakan sebelah, kata saya tak gituin. Oh SPG, wah ya kamu harus kayak saya nih, punya penglaris, punya pemikat, biar kamu tuh jualannya tambah hot. Biar enak, gacor, cari uangnya gampang. Masa iya kayak gitu nak? Iyalah, kayak aku nih, aku kalau gak masak gak mungkin banyak tamunya, aku banyak tamunya. Oh pantes, saya mikir gitu Mang kayaknya si Sari masang deh. Soalnya dia tuh gampang banget kalau jualan tuh nah, kata saya tak gituin kan Mang Iyalah, namanya dunia kayak gitu tuh Lel, gak mungkin kalau murni. Pasti masang, LC, SPG, ya kayak saya nih, orang malam kata dia ngomong gitu. Oh terus apa itu nah masangnya nak? Oh mau sih nah saya pengen, kata saya tak gitunya. Beneran gak nih kamu mau tuh? Ya Suna saya pengen. Dari situ Mang saya tuh kayak menggebu-gebu, kayak pengen banget gitu tuh. Ayo Suna saya pengen nah biar kayak Sari, saya ngomong kayak gitu. Boleh lah kalau kamu mau, tapi sayanya dananya belum ada nah, kata saya tak gitunya. Karena saya kan masih baru kerja kan Mang baru ngumpulin kan, dapat hasilnya kan belum gimana gitu. Akhirnya udah tenang, masalah itu mah saya ngatur. Lagian abahnya orangnya baik banget kok, dia sering ngebantu ngomong gitu. Ayo nak, kapan nak? Ya udah sekarang juga, nggak usah lama-lama biar nanti kamu ke depannya enak. Jauh nggak, udah jauh-jauh gampang kan kita naik motor ngomong gitu. Akhirnya saya salin tuh Mang pakai jaket ya kan malam gitu. Akhirnya saya pergilah sama si Rina. Di perjalanan saya ngobrol-ngobrol, yakin nak kamu mau bawa saya nak?
Iyalah katanya aku pengen kayak si Sari, pengen kayak saya. Ya udah kamu ituin. Ya udahlah. Iya ya nak, aku pengen kayak kamu nak, biar aku bisa punya kalung, punya cincin, punya HP baru. Iyalah harus kayak gitu kata si Rina. Akhirnya dalam perjalanan nyampe lah Mang di suatu tempat. Tuh masuk ke gangnya agak jauh tuh masuknya Mang Nah setelah rumahnya paling pojok Mang di situ tuh ada kali, pohon gede-gede banget. Sampai kasih, nak yakin ini rumahnya? Iya ini rumah si Abah. Kok rumahnya serem banget nak? Kata saya tak gitunya. Udah kamu gak usah banyak omong, diem. Ada saya gak usah takut. Pas saya lihat ke atas ya ampun pohon gede-gede banget nih. Sediem perasaan tuh takut gitu mah. Nah terus si Rina parkirin motor lah di pojok. Saya masuk akhirnya sama Rina. Si Rina ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah. Nah, yang ketiga akhirnya waalaikumsalam. Si Abah keluar. Si Abah itu pakai baju hitam-hitam kayak yang pakai belangkon gitu tuh. Akhirnya, bah, nak, sama siapa? Ini sama temen. Ayo masuk. Apa? Kamu mau ngecas? Iya bah nih, saya mau ngecas sama sekalian mau masang nih buat di sini. Katanya ngomong gitu. Oh iya kamu baru satu, dia kata Abah. Iya nih sekalian sama saya bawa temen nih bah, namanya Leli. Ngomong gitu. Akhirnya saya salaman kan ke Abah. Bah, saya gitu. Udah gitu singkat cerita Abah nanya, ini mau masang apa Lel? Saya ini bah, saya pengen kayak Rina sama kayak teman saya bah yang kalau jualan tuh enak banget cari uangnya bah. Saya ngomong gitu. Emang kamu jualan apa? Saya SPG-an bah, kata saya tak gitunya. Oh SPG apa? SPG minuman bah. Saya nawarnya tuh kebanyakan ke laki-laki bah, ke pakuwu, ke desa-desa, ke kecamatan gitu. Jadi saya tuh berinteraksi langsung sama laki-laki bah. Jadi saya pengen tuh supaya orang tuh ngeliat saya tuh kasihan, sayang, terus baiklah dimintain uang tuh cepet gitu, gampang gitu mah. Kayak Rina aja udah gampang. Bantuinnya bah ya, oke nanti Abah bantuin kamu katanya gitu. Kamu itu pantasnya pakainya susu kantil. Oh susu kantil bah, susu kantil tuh apa bah? Kamu itu harus makan 3 susu kantil yang baru kuncup, yang masih seger. Sekaligus bah, saya makan, iya tapi dengan syarat nggak dikunyah, langsung telan, nggak boleh nyangkut di sini, kata Abah gitu. Sanggup nggak? Oh sanggup lah bah, Bismillah saya pengen kayak Rina, pengen kayak teman saya bah. Oke, kalau benar kamu serius pengen masang, Abah mau ritual. Abah mau ritualin dulu ini sama yang punyanya. Abah mau komunikasi dulu. Nanti setelah si kantil udah diituin, baru Abah masang ke kamu. Saya kepo dengan Abahnya umuran berapa itu? Abahnya tuh umuran waktu itu sekitaran umur 60-65an, Mae. Penampilannya tuh ya tinggi. Pakai bajunya tuh selalu hitam-hitam. Di sini tuh pakai kayak yang belangkon tapi kayak ada yang lebihan gitu tuh di sininya. Terus pakai sabuk hitam. Kayak jawara ya? Kayak gitu. Pakai gelangnya hitam, cincin gede. Si Abahnya tuh. Makanya saya pas ketemu Abah juga kayak rasa, takut banget. Ini gimana ya? Ya udahlah, saya ngikutin kata hati. Saya pengen kayak Rina. Akhirnya saya kan berani gitu tuh Mang Setelah itu Abah masuk kan ke kamar yang khusus untuk ritual. Saya nunggu tuh di ruang tamu sama si Rina. Nah gimana nak? Udah tenang aja. Kan ada saya, kamu kita pengen kayak saya. Udah gak usah takut. Udah kamu ituin aja. Kamu pengen kayak saya. Udah kamu ituin aja, coba ngikutin saya. Udah diem. Kamu pengen gak nih kayak saya nih, HP bagus tuh. Pakai kalung tuh, pakai cincin, pakai gelang. Iya udah. Aku pengen. Dah. Selang berapa waktu si Abah itu keluar Mang Ayo masuk Lel, udah siap. Kamu tunggu sini ya nak. Saya mau ritualin si Leli dulu. Masuklah saya ke ruang khusus Abah. Dari situ ruangannya tuh yang ngap sama asap kemenyan. Ruangannya ngap, asap kemenyan. Di temboknya banyak lukisan-lukisan yang huruf-huruf Jawa kuno. Ngebul kayak gini ya? Huruf, seperti ruangan ini? Iya huruf Jawa kuno. Terus
pedang keris gitu tuh Mang banyak banget yang diituin di temboknya. Saya masuk situ, aduh, saya diem udahlah, berani. Saya dalam hati berani. Akhirnya Mang siap ya Lel, Abah mau mulai ritual dulu. Kamu dalam keadaan bersih kan? Iya Bah, saya bersih Bah. Setelah itu si Abah itu bakar kemenyan Mang Situ ada kemenyan, kembang 7 rupa sama air kelapa dugan. Dari situ si Abah berdiri sambil bakar menyan itu ngelingkarin saya. Saya diginiin sama kemenyan tuh, sama si kembang 7 rupanya tuh diaur-aurin gitu tuh Mang ke badan saya gitu. Ya saya diem fokus gini aja. Setelah selesai ritual, akhirnya Abah berhenti. Nih kamu minum dengan segelas air, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, nggak boleh tersendat di tenggorokan. Yakin? Dalam hati mulai sekarang diminum. Saya minumlah Mang 1 dengan seteguk air sampai yang terakhir yang ketiga. Habis tuh kan 1 gelas, yang kantil 3 juga udah masuk semua. Selang berapa menit saya tuh kayak kerasa si tenggorokan panas Mang kayak yang gimana gitu. Loh kok ini panas banget ya, kenapa? Kata saya tak gituin. Udah itu hal yang biasa karena dia udah masuk ke badan kamu ngomong. Tapi kenapa Bang, kenapa-napa Bah? Enggak, udah gak apa-apa. Udah diem. Nah setelah itu nih minum kelapa dogannya. Saya minum tuh Mang kelapa dogan. Selesai kayak gitu Abah ritualin lagi, masuk, saya dipegang gitu sama Abah, selesai. Nah udah selesai semua, udah masuk ke kamu. Tapi Abah mau ngingetin ke kamu, tolong jangan pernah sampai lupa. Kalau setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus ngasih makan si Nyai. Karena ini si Susuk itu punya Nyai. Maksudnya gimana Bah? Ya kamu kalau setiap malam Jumat Kliwon kamu makan kantil 3 lagi dengan segelas air, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oh, jangan sampai lupa. Iya Bah, bener ya biar kamu terus jualannya tambah gacor, jangan sampai lupa. Nanti kamu kena resikonya sendiri. Iya Bah, kan saya ingat kalau setiap malam Jumat Kliwon saya ngomong gitu. Setelah saya selesai tuh ritualnya, Bah, gimana nih Bah? Berapa Bah maharnya? Kan saya udah makan kantilnya tuh. Itu yang 1 kantil itu 200.000. Jadi yang 3 kantil itu 600. Waktu itu saya bawa uang cuma 500 Mang Aduh Bah, saya bawa uangnya cuma 500 Bah. Itu biaya semuanya? Iya, kan harusnya 600. 1 kantil itu 200 Mang Ya udah nggak apa-apa, gampang. Nanti urusan sama Rina. Karena kamu bawaannya Rina, udah tenang sama Rina. Gak apa-apa Bah, gak apa-apa udah. Saya mau nolongin kamu, lihat dulu nanti kamu hasilnya seperti apa. Kalau kamu udah enak, udah gimana, bolehlah kamu datang lagi ke sini, kata si Abah. Setelah selesai tuh Mae ritual apa, si kantil udah saya makan, udah apa. Saya bangun kan dari kursi tuh Mae mau keluar. Kan saya waktu ritual kan berhadapan langsung dengan cermin tuh. Saya ngelihat ada yang berdiri, sosok perempuan pakai ini apa sih kayak disanggul, cantik banget parasnya, pakai selendang hijau. Saya kaget kan, itu siapa? Kok cantik banget parasnya? Pas kenapa? Kamu lihat apa? Abah, itu siapa Bah tadi Bah? Dah itu yang punya kantil tadi. Itu ya istilah katanya mau perkenalan. Berarti ini nih yang pengikut saya. Oh tapi gak kenapa-napa kan Bah? Enggak, nanti dia selalu ngikutin kamu. Biar kamu tuh kalau jualan ada dia. Namanya juga kan susuk kantil. Biar kamu tuh banyak yang ngintil kata si Abah. Oh Abah penguat kayak gitu. Oh ya udah. Oke Bah, sok nunggu di luar kamu istirahat. Nenangin yang tadi udah ritual. Sekarang saya mau manggil Rina. Nah saya keluar kan Bah. Duduk di ruang tamu, si Rina masuk. Bentar ya tinggal aku katanya gitu. Rina masuk.
ada kayak balai tapi yang seukuran untuk orang satu aja, bantal sama selimut gitu tuh. Saya tiduran kan di situ. Saya pengen merem sebentar sambil nunggu Rina di ritual gitu tuh. Pas saya baru pengen merem, tiba-tiba telinga saya tuh kayak ada yang bisikin. Saya bakal ngikutin kamu. Saya selalu ngikutin kamu, ngomong kayak gitu. Suara cewek. Iya, bangun kan. Aduh, siapa nih tadi yang ngomong? Saya lihat kan ke samping, ke belakang. Kok gak ada orang? Siapa ya? Aku merinding gak mama? Merinding. Sampai aduh ya Allah ini apa ya? Udah saya diem deh. Pas merem lagi aja lah biar ngilangin rasa takut. Terus sliwer, bau kayak wangi banget. Terus saya merem lagi kayak seolah-olah kayak si selendang tuh nutupin muka saya gitu Mang. Slets gitu tuh. Kan saya jadi bangun lagi. Wah udahlah saya duduk aja lah, saya takut. Saya duduk diem, gak lama kemudian Rina selesai keluar. Saya gak berani ngomong tuh Mang, saya diem. Oh gimana udah selesai semua ya? Udah. Ya udah Bang, makasih ya Bang, gini-gini. Ya udah mudah-mudahan kamu jualannya lancar. Mudah-mudahan kamu kayak Rina ke depannya. Bisa semua yang kamu pengen kebeli. Makasih banyak ya Abah udah ngebantu saya. Iya udah. Udah hati-hati ya pulangnya ya, udah malam juga. Iya makasih Bah, assalamualaikum. Pulanglah Mang saya sama si Rina naik motor. Gak lama kemudian dalam perjalanan saya tuh ngobrol. Rin, kok tadi waktu saya tiduran di ruang tamu kayak ada yang bisikin saya. Katanya kamu pengikut aku, ngomong gitu aja nah. Apa ya nah, saya sampai takut terus muka saya tuh kayak yang disibatin sama selendang. Ya udah nggak apa-apa itu sih Nyai. Maksudnya ya udah itu yang punya yang tadi kamu makan. Emang kamu juga gitu nah. Ya udah nggak usah banyak omong, nggak usah banyak tanya. Terus nggak usah banyak cerita ke orang-orang. Cukup kamu yang tahu. Ngerti nggak? Oh iya nah. Udah diem. Pokoknya kamu fokus sama yang kamu pasang itu kamu fokus. Setiap di malam Jumat Kliwon kamu makan kantil 3. Kamu gak usah banyak cerita, udah diem. Nanti juga kamu ituin sendiri hasilnya kayak gimana itu si kantilnya. Oh ya udah nah. Nyampe di rumah. Akhirnya ya udah Lel, aku nganter kamunya cukup di gang aja ya. Karena akunya udah malam. Ini nih udah ada yang ngontek tamu. Oh alhamdulillah ya nak, kamu langsung dapet tamu. Iya nih langsung 2 udah nungguin. Oke lancar. Kata saya tak gituin emang. Ya kamu juga lancar ya. Nanti kalau kamu udah enak, udah dapet jualannya lancar, gacor, terus sampai dapat gadun, cerita ya kita cerita. Oke nak, kata dia gitu. Akhirnya Rina pulang lah naik motor. Saya masuk ke rumah. Ya biasa saya masuk rumah. Salin, mandi, kan biar gak keciri tuh Mang kan abis bau menyan kan. Jadi saya mandi apa. Akhirnya saya tidur. Nah keesokan harinya saya mulai aktivitas biasa. Berangkat tuh sama si Sari. Sari udah ngelakson. Ayo Mbak Leli siap belum? Oke. Berangkat. Akhirnya di situ saya mencoba Mang jualan sendiri. Ri, cobalah saya pengen jualan sendiri Ri, biar saya gak ngikutin kamu aja, biar saya dapatnya gede. Oh boleh Mbak Leli udah bisa. Ya belajarlah dari kamu, kan saya ngikutin cara jual kamu. Akhirnya saya nawarin sendiri tuh Mang Mbak, maaf topinya ketinggalan. Oh iya, makasih ya Mas ya. Oh iya nih kebetulan nih saya baru beli nih topi dari Malam Mencekam. Kelihatannya kayak bagus deh, saya cobalah. Wah bagus juga nih, cantik aku pakai topi ini. Nawarin dari yang satu ke yang lain. Akhirnya lah iya sih gampang jualannya. Nawarin langsung dibeli. Malah ada kembaliannya, udah buat jajan kamu aja. Saya masukin kan, nawarin lagi. Udah nih buat beli bensinnya. Masukin lagi, nih buat beli bakso kamu. Selalu kayak gitu Mang Deh alhamdulillah juga ya lumayan. Akhirnya kan udah selesai, produk habis, pulang.
Saya setor kan ke Sari, nih saya dapat penjualan segini Ri, tadi saya bawa sekian produk. Oh ya udah, lumayan ya Mbak Leli juga udah bisa jualan. Iya alhamdulillah Ri, kata saya tak gituin ya. Akhirnya saya datang di rumah, dapat dari Sari, dapat yang dari uang tip yang tadi. Satu hari tuh saya udah nyampe 500 Mang. Duh enak banget ya, gimana kalau saya tiap hari kayak gini. Wah ya saya banyak uang nih kayak Sari, saya tuh udah seneng banget. Saya kumpulin tuh Mang saya taruh dulu. Setiap hari saya kayak gitu. Sampai akhirnya saya uang terkumpul Mang banyak kan. Saya sampai bisa beli TV yang lagi musim layar datar. Sampai saya bisa ganti kulkas 2 pintu. Saya kepengen beli mesin cuci supaya saya kerja gak usah capek, nyuci dulu. Dari situ alhamdulillah saya bisa kebeli semua itu Mang Itu berjalan lumayan lama Mang sampai 1 tahun itu. Kerja sama Sari itu saya bisa beli-belian tuh Mang Alhamdulillah kan uang terkumpul banyak, bisa kebeli semua. Nah udah berjalan 1 tahun, si Sari itu resign Mang dia pindah rumahnya. Jadi kan saya akhirnya di rumah lagi sampai kurang lebih 2 minggu. Saya mikir lagi, aduh gimana nih si Sari resign, siapa lagi ya yang ngajak saya, kata saya gituin. Singkat cerita saya ketemu sama temannya tetangga, sebutlah dia Dewi. Nah akhirnya dia manggil si teman saya tuh, "Hei Lel sini." Iya kenapa? Kamu masih kerja enggak? Enggak nih, saya udah 2 minggu nih di rumah aja. Orang si Sarinya keluar, pindah rumah ya saya siapa lagi yang ngajak. Ya akhirnya saya di rumah. Nah nih kenalin Teh Dewi, dia SPG, dia banyak channelnya katanya. Oh Teh Dewi, dia kenalannya Leli. Oh Leli punya ini skill SPG. Iya Teh, saya punya skill SPG, lumayan lah 1 tahun. Oh ya udah gabung aja sama kita, nanti saya kenalin deh sama ini bos saya, bos SPG. Oh di mana Mbak? Ada deh di sana. Tapi sistemnya ini ya direct selling, pakai mobil. Oh terus gimana itu Teh? Ya nanti ada ininya, ada targetnya, menjual produk tapi ditarget. Nanti kamu dapat fee sekian. Oh yaudah nanti kamu kalau mau jelasnya besok aja deh, kita ke kantor. Singkat cerita akhirnya ke kantor. Pagi tuh si Teh Dewi jemput. Saya berangkat kan sama si Teh Dewi, dateng ke kantor yang tadi Teh Dewi tawarin. Sesampainya di kantor, ketemu tuh langsung. Dia dipanggilnya Mami, si bosnya tuh. "Mih, ini Mih, saya bawa orang nih, katanya mau gabung nih, mau kerja SPG." "Oh ya sok silakan duduk." Nah, akhirnya di situ duduk tuh. Si Mami nanya kan, "Udah pengalaman SPG belum nih?" "Udah Mi, saya pengalaman di SPG tapi motoran Mi." "Oh ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu punya basic SPG," katanya gitu. "Iya. Di sini kita sistemnya gini Mbak Leli, kita penjualan itu pakai target. Yang 300.000 itu dapat fee-nya 100. Kita dibayar setiap seminggu sekali. Kalau full 1 minggu ada uang kehadiran." "Oh gitu ya Mi," kata saya tak gituin kan Mae. Ya udahlah saya mau lah Mi gabung. Ya udah oke boleh kalau Mbak Leli mau gabung. Mulai kapan? Mau mulai Senin apa mau mulai besok? Langsung aja lah besok lah Mi, daripada saya udah kelamaan nganggur nih di rumah, kata saya gitu ya. Akhirnya Mami ngasih seragam tuh Mang nih seragamnya. "Oh ya Mang ada dokumentasi nih yang saya lagi nawar-nawarin sama SPG-SPG lain, bisa diituin foto-fotonya?" Boleh ditayangkan ya? "Boleh." Oh ini teman-temannya semua nih. Iya. Ada berapa perusahaan ini? 3? Satu. Iya, cuman SPG-nya terbilang lumayan banyak. Udah gitu dikasih udah apa, kita selesai ngobrolnya udah menjelaskan semuanya sistem kerjanya. Nanti ada TL yang ngebimbingnya, sama kalau pagi briefing dulu bawa produk. Nah udah ngerti ya saya pulang lah sama si Teh Dewi. Akhirnya sampainya di rumah Teh Dewi biasa langsung pergi lagi karena dia kan suka banyak event-event tuh Mang jadi kan nggak lama. Nah singkat cerita datang nih Mang di
hari yang ditunggu-tunggu. Besok mulai berangkat. Akhirnya saya berangkat kan naik Gojek ke kantor yang tadi. Nah, nyampe di kantor tadi tuh si Mami kenalin saya nih ke SPG yang lain. Banyak juga kan SPG-nya lebih dari 15. Ini kenalinnya ada SPG baru namanya Mbak Leli, kata Mami gitu. Akhirnya ya welcome semua, baik orangnya. Pas udah gitu nanti Mbak Leli ikut di tim Mami ya. Hari ini yang bawa langsung Mami. Oh iya Mi. Akhirnya kan ngetap itu si produk tuh emang ditapin kan di mobil. Bawa sekian SPG, bawa 5 SPG itu. Nanti yang bawa langsung Mami, saya ngomong gitu. Nah akhirnya jalan kan udah jam 9:30. Jalan tuh Mang kita langsung ke daerah timur. Nah dari situ tuh saya ngerasa lagi SPG-an motor tuh kan sering turun di desa-desa tuh Mang Jadi kan saya punya pengalaman. Jadi saya minta turun lah ke desa-desa. Mi boleh gak sih kalau saya turun di desa? Soalnya saya biasanya kalau jualan tuh di desa-desa. Oh Mbak Deli mau jualan di desa? Iya. Ke kantor-kantor. Oh boleh. Jadi diturunin lah saya ke desa-desa. Nah itu tuh cepet banget Mang jam 2 itu saya udah target duluan. Yang lain belum target, saya udah target. Sampai kata si Mami, wah Mbak Leli hebat banget jualannya. Kok baru jam 2 udah target, katanya gitu. Saya nawarin kan kalau setiap misalkan datang nih ke kantor Kuwu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kuwu, maaf ganggu. Saya mau nawarin produk sih Pak Kuwu, bantuin dong buat penglaris. Biar Pak Kuwu banyak rezekinya. Pakai genit-genit nggak? Enggak, biasa aja Mang Awalnya biasa aja kan karena saya lihat dulu nih, saya berhadapannya dengan siapa gitu. Produk apa Neng? Ini saya bawa minuman nih Pak Kuwu, enak minumannya nih, seger. Apalagi kalau minumnya keadaan dingin, pastilah seger. Pak Kuwu kan bisa dibagiin tuh buat perangkat-perangkat desa yang lainnya. Akhirnya dibeli tuh si Pak Kuwu tuh 1 karton Mang Nah udah gitu ngasih uang 200.000 kan. Yang tadinya nawarin 1 paket mau ngebeli 1 karton. Oh cukup Pak Kuwu ngasih 200 aja. Gak ngasih sayangnya buat beli bakso. Oh kamu mau beli bakso juga? Kan itu kan udah beli 200, udah banyak. Ya sih Pak Kuwu, saya belum makan siang nih, buat makan siang. Oh ya udah 50 aja ya. Tuh dari situ Mang setiap saya ketemu pasti kayak gitu. Alasannya buat makan siang. Alasannya haus lah gitu-gitu aja. Dapat itu sih uang tips saya kantongin kan. Beda kan sama yang yang penjualan. Setelah itu setiap hari kayak gitu Mang saya target duluan, selalu target. Sampai pernah di jam 12 pun saya udah target duluan. Udah kayak gitu berjalan cukup lama lah. Saya dari situ tuh enak banget Mang uang makin banyak. Saya udah bisa beli perhiasan. Sampai saya bisa beli motor second. Walaupun jelek tapi kan lumayan buat kendaraan saya kalau berangkat kerja. Nah dari situ wah pokoknya saya gacor bener, penghasilan tuh bener-bener banyak. Saya bisa ngidupin 2 anak, bisa bayar kontrakan, bisa apa. Berjalan 2 tahun itu Mang saya perekonomiannya enak lah gitu. Dikatakan saya uangnya lebih. Nah pas dari situ saya tetap tiap hari kayak gitu. Nah saya tuh gak cukup tuh Mang untuk masang 1 aja tuh saya gak cukup. Akhirnya saya tuh kepikiran lagi, saya masang 1 aja udah enak kayak gini ya. Gimana saya kalau masang lagi nih, kayaknya harus masang lagi nih. Jadi kasarnya saya orang yang hawak gitu tuh Mang saya pasang lagi saya cari-cari tahu orang pinter di sekitar sini di mana. Akhirnya saya nanya-nanya ya iseng gitu Mang ketemulah katanya ada di ujung sana katanya di desa ini gitu. Akhirnya saya ngeberaniin. Pas di hari libur saya datang tuh Mang naik motor sendirian. Saya datang di tempat itu, tempatnya cukup sepi sih karena di perumahan Mang cukup sepi, nggak ada yang simpang suur tetangga gitu karena perumahan. Akhirnya saya beraniin diri kan, Assalamualaikum saya gitu, Assalamualaikum. Pas udah agak lama keluar perempuan. Dia masih muda Mang enggak beda jauh sama saya gitu. Pas ya cari siapa Mbak, kata dia. Punten mau nanya
yang di sini rumah yang Mbak ini bukan. Oh iya, saya sendiri kebetulan. Sok masuk, ada perlu apa? Akhirnya saya duduk tuh Mang Mbak, punten lah Mbak, saya ini ya lancang mau nanya nih. Katanya Mbak orang pinter yang bisa masang-masang kayak gini. Iya betul, saya bisa masang-masang kayak gitu, kata dia gitu. Emang Mbaknya kerja apa? Apa jualan? Saya SPG nih Mbak. Saya pengen yang supaya dagangnya enak tuh Mbak, ya istilahnya penglaris lah. Kenapa nggak ke abah yang tadi? Kan pikir saya udah gitu tuh Mang Jadi Pindah lagi. saya pengen ngerasain yang lain gitu tuh. Jadi mau cobalah lebih yang enak mana gitu, lebih gacor mana gitu. Jadi saya orangnya yang penasaran gitu tuh Mang Jadi tetap cari-cari gitu tuh. Akhirnya kan ketemu tuh sama si Mbak itu. Nah Mbak itu menjelaskan, ya saya di sini bisa masang untuk segala macam, untuk orang jualan, orang kerja, supaya disayang sama majikan, supaya gimana. Oh tertarik lah Mang di situ tuh. Wah berarti ini nih jodoh sama saya untuk penjualan, kata saya gitu. Pas Mbaknya mau masang yang apa, kata dia gitu. Emang masangnya adanya apa aja sih Mbak, kata saya. Ya tergantung mau yang biasa, yang sedang atau yang luar biasa. Kalau boleh coba yang biasa aja dulu lah Mbak. Oh boleh, nanti saya kasih emas, kata dia gitu. Kalau boleh tahu berapa ya Mbak masangnya? Ya 1 juta aja sama kamu mah nggak apa-apa untuk permulaan, katanya. Nanti kalau kamu udah enak bisa kamu masang yang lebih tingkatannya lagi, katanya gitu. Oh ya udahlah Mbak, saya mau Mbak, saya kayak gitu. Mbak yakin? Udah positif mau masang gitu, mau ke saya? Iya Mbak, saya pengen. Mau kapan? Sekarang apa nanti? Bagusnya gimana Mbak? Ya menurut saya bagusnya lebih cepat lebih baik, biar ke depannya kamu lebih enak. Karena kamu kan SPG tuh, ketemunya langsung sama laki-laki, jadi pemikatnya biar tambah enak. Itu masangnya di mana ya Mbak? Ya itu masangnya nanti saya kasih di sini, kata si Mbak itu. Kok di sini ya Mbak? Ya kan biar kalau kamu ngomong tuh si orang tuh langsung ketarik. Oh ya, oh gitu ya Mbak. Ya udah deh Mbak, saya mau masang lah. Punten Mbak Leli keadaan lagi suci enggak? Iya saya lagi suci, lagi bersih kok Mbak. Enggak lagi halangan kan? Enggak. Ya akhirnya si Mbak itu masuk ngambil itu kan perlengkapan tuh Mang Akhirnya saya pasang tuh Mang di sini. Setelah masang di sini, ya biasa kan ritual apa gitu. Saya nanya, ini apa ya Mbak pantangannya? Ada yang saya pantang enggak? Ya ini pantangannya cukup, jangan makan pisang sama ketan hitam. Oh ya udah, oke lah Mbak. Kebetulan saya nggak suka pisang. Nah dari situ udah selesai tuh Mang saya pulang kan. Nah akhirnya pulang seperti biasa, saya kerja lagi, saya berangkat lagi, saya nawarin lagi. Tambah enak itu Mang jualan tuh, tambah gacor, tambah enak banget. Nah singkat cerita, udah saya berjalan 2 tahun itu, akhirnya saya sakit Mang sakit. Saya sering pusing, saya sering gimana kalau tidur tuh kayak orang yang gelisah, suka kayak amarahnya tuh emosinya nggak stabil, suka marah-marah nggak jelas, kalau malam nggak bisa tidur. Wah pokoknya kepala aja yang dirasa tuh. Saya sakit apa ya, kok kayak gini banget, kayak gimana, padahal minum obat udah, tapi kok sakit aja. Akhirnya lama-lama saya periksa ke rumah sakit Kapa, nggak ada sakitnya, katanya ini mah darah normal semua. Si suami pergi Mang ke rumah ini orang tuanya, dia cerita ke keluarganya kalau saya itu sakitnya kayak orang nggak wajar, suka kalau malam suka kayak ngerintih, suka kayak nangis, suka marah-marah nggak jelas. Saya kalau malam takut Mang kayak yang dikejar-kejar rasa takut tuh, kayak suka sosok yang cantik pakai ini konde terus pakai selendang hijau tuh kayak dateng aja, kayak yang dia nagih janji gitu. Saya apa ya kok datang terus? Apa saya salah?
yang saya pantang apa saya kerjain. Pas saya ingat Mang di malam Jumat Kliwon saya nggak makan kantil. Melanggar. Iya, jadi mungkin dari situ saya takut. Pokoknya tiap hari saya kayak gitu, kayak orang dikejar-kejar, rasa salah, rasa takut. Nah akhirnya si suami kan cerita kayak gitu, kayak nggak wajar. Datanglah si suami kakak ipar sama orang pintar. Datang ke rumah, dia ritual masuk, setelah ngeliat muka saya dia kayak senyum sinis gitu tuh, kayak ngeliat bukan saya, dia senyum sinis. Akhirnya dia ritual tuh, setiap pojok-pojok rumah dia giniin semua, sama yang dia benda yang dia pegang kayak keris kecil gitu Mang, kecil banget. Itu suami udah tahu akhirnya? Suami belum tahu. Belum tahu juga? Belum tahu. Nah akhirnya si orang pintar itu, saya marah Mang saya menolak. Si orang pintar datang tuh nyuruh dia pergi. Jadi kayak bukan bawaan saya tuh Mang Pergilah, pergi. Ngapain kamu kesini? Ngapain kamu pegang-pegang kepala saya? Ngapain kamu sembur-sembur saya? Pergi. Saya ngomong kayak gitu. Akhirnya dia mungkin nyirep saya gitu. Saya diem. Akhirnya saya cuman melongo aja gitu Mang Nah setelah itu selesai, si orang ritual itu selesai, dia ngobrol. Ini tuh istri kamu masang susuk. Dia itu nggak bisa ngejaganya, nggak bisa ngerawatnya. Jadi istilah katanya, bahasa Jawanya itu ngegepok katanya gitu. Dia itu pasangnya nggak di satu orang aja. Dia itu belum sembuh, istilah katanya belum sembuh minum obat ini, periksa ke dokter ini, udah periksa lagi ke dokter ini lagi, minum obat ini lagi. Jadi di dalamnya bertolak belakang. Ya ini akhirnya istri kamu nggak bisa ngerawatnya, jadi mental, katanya dia gitu. Masang susuk. Jadi suami saya kan kaget, pantes dia itu uangnya banyak aja, sampai kebutuhan keluarga terpenuhin semua. Nah dari situ saya cekcok tuh Mang sering ribut sama suami karena saya sering karena tahu saya masang susuk, karena saya ini cari uangnya dibilang nggak halal, dibilang gimana, orang tidak bersyukur, ini akhirnya cekcok Mang Berlangsung lama lah, sering cekcok, sering beda pendapat. Akhirnya di tahun 2019 itu kita cerai sama si suami. Nah dari situ saya kan akhirnya, saya harus ngidupin anak 2, saya harus bayar kontrakan sendiri apa sendiri. Sedangkan saya tuh nggak punya keluarga, orang tua saya udah meninggal semua. Ya udahlah, dari situ saya harus makin ini lagi, kerja keras lagi untuk ngidupin 2 orang anak. Akhirnya saya ketemu Mas Dedi di tahun 2020 Mang Dia itu terkenal spiritual bagus banget orang itu tuh. Pas saya pulang kerja, dia tuh manggil, "Lel, Mas Dedi gimana kabarnya Mas? Gini. Akhirnya dia menawarkan sesuatu Mang ke saya. "Lel, saya punya barang yang itu si barang kayaknya bagusnya buat kamu, cocoknya." "Kok bisa gitu Mas Dedi?" "Ya saya sering merhatiin kamu, ini si barang cocoknya buat kamu. Ini ada 2, saya ngambil dari orang yang udah selesai, udah sukses. Pas saya lihat gerak-gerik kamu, saya sering merhatiin kamu, ini cocok nih buat kamu." "Aduh nggak dulu deh Mas, saya nggak punya uang sebanyak itu, apalagi ini kan 2. Sedangkan sekarang saya udah jadi janda Mas, saya harus fokus ke anak saya." Berapa nawarinnya? 2 barang. Harganya? Dia nggak nyebut harga, katanya dia gampang, udah tenang aja sama saya mah, yang penting kamu enak lagi ke depannya, urusan sama saya mah gampang. Akhirnya di suatu malam si Mas Dedi nelpon, "Gimana, udah siap belum?" Saya mikir lagi, apa saya harus masang lagi ya, biar saya ke depannya tambah enak lagi, karena saya sekarang kan udah jadi janda nih, saya harus lebih banyak lagi nih cari uangnya. Akhirnya saya ini lagi, ambisi lagi, pengen masang lagi Mang Akhirnya saya masang lagi, nggak di rumah saya, kan takut ada anak saya kan, masa sih anak saya ngelihat saya lagi ngelakuin kayak gitu. Saya bawalah ke rumah adik saya, di sana kan sepi Mang Di situ saya mulailah ritual. Saya ngobrol dulu kan ke adik saya, jagain pintu ya bang, kalau ada orang saya udah perlu. Nah setelah itu pemasangan ritual, dia cuma ini beda Mang pakainya kemenyannya warna putih, tapi kembang 7 rupa tetap
Setelah pemasangan itu Mang itu masangnya di sini Mang di bawah pusar 2. Katanya ini wis barangnya bagus banget ke kamu, nanti pasti ke depannya kamu lebih gacor lagi. Ya udah, makasih ya Mas, nanti gampang lah kalau saya punya rezeki, saya udah gampang, jangan diurusin masalah itu sih, yang penting kamu enak dulu, saya kasihan lihat kamu. Nah setelah itu dengan berjalannya waktu, saya dagangnya enak, saya ya pokoknya kehidupan sehari itu udah pokoknya enak banget, saya umum sama yang lain gitu. Pada akhirnya saya sakit lagi Mang Nah setelah sakit saya ketemu tuh sama bunda-bunda, pas kebetulan dia lagi ngobatin anaknya tetangga saya. Dia itu ngelihat saya tuh kayaknya, aduh ini serem banget nih, si anak tuh udah terlalu kebanyakan banget ngomong ke tetangga saya. Nah si bunda itu datang, punten saya mau ngobrol boleh nggak, gini. Kamu mau sembuh nggak? Kamu mau hidup layak kayak yang lain nggak? Kamu tuh jiwanya aja yang sehat tapi dalaman kamu tuh rusak. Kamu tuh kayak yang lagi bertentangan. Iya nih Bun, saya tuh sakit aslinya, cuman saya paksain karena saya udah gimana ya Bun, jalan satu-satunya ya saya harus hidupin anak 2 itu sendiri, tanpa suami, tanpa keluarga. Jadi ya mau gimana lagi, saya dikuat-kuatin. Mbak Leli nggak marah di situ ya? Enggak, karena saya gitu. emang ngerasa saya tuh kayak yang udah sakit banget tuh. Kayak pengen disembuhin tapi saya ke siapa? Pengen curhat, saya curhat ke siapa? Akhirnya mungkin dipertemukan dengan bunda-bunda itu yang lagi ngobatin tetangga saya. Nah dari situ si bunda masuk ngobrol. Terus gimana Bun kelanjutannya? Ya kamu disembuhin. Kamu kasihan. Kamu mah anak punya 2 masih kecil-kecil. Ya masih panjang lah. Masa kamu pengen sakit? Kamu pengen ya punten lah, pengen gila. Kok sampai gitu sih Bun? Ya karena kamu di dalamnya udah bertolak belakang banget. Kamu tuh udah gimana gitu, yang bunda ngeliat tuh kamu tuh udah gimana banget. Jadi gimana Bun, tolong bantuin saya Bun. Saya tuh nangis kan, Mang di situ. Bantuin saya sih Bun, takut Bun. Saya nggak mau gila, saya nggak mau gimana. Saya kasih nama anak-anak. Ya udah, kalau kamu bener pengen diobatin, ayo nurut sama bunda. Bunda izinin nggak nginep di sini 3 hari. Akhirnya saya lalu ngizinin ke bunda. Ya udahlah Bun, demi saya sehat, demi saya sembuh kayak yang lain, sok bunda tidur di sini sambil ngobatin saya Bun. Akhirnya udah kita langsung ya di hari ini aja, jangan nanti-nanti. Bunda mulai nginep di hari ini. Nah di situ kamu nanti jam 12 jangan tidur, kita ritual jam 12 malam, kata si bunda. Pas kebetulan anak-anak kan udah pada tidur semua tuh. Terus si bunda ini nyiapin ritual. Kamu tolong bikinin saya kopi hitam aja, sama beliin rokok kretek, kata si bunda. Akhirnya bunda ritual kan Mang di sampingnya kembang 7 rupa sama kopi hitam, sama si bunda itu ngerokok tapi di dalamnya dikasih kemenyan. Lalu bunda ngerokok, terus si asap itu diituin ke saya tuh, si asap kemenyan. Terus udah gitu ritual selesai apa, saya tuh kayak yang kaget Mang kayak ada yang mau keluar. Tapi di sini tuh kayak yang si selendang tuh gini terus aduh, kayak saya kayak nggak kuat gitu. Terus si bunda terus aja baca-bacaan. Kamu harus kuat, jangan kalah. Terus bunda baca-baca sambil ngerokok, asapnya di kesayan. Kamu kuat ya? Aduh, saya udah kayak yang dililit gitu, Mang kayak yang dililit pakai selendang tuh sama si sosok nyai mungkin Mang Terus selesai tuh Mang di ritual pertama, si bunda nyuruh kamu mandi ya, kembang yang tadi, cepetan mandi. Nah saya masukkan mandi itu pakai kembang yang tadi diritualin. Setelah mandi terus bunda nggak tidur tuh sampai pagi. Kamu tidur ya, tenang, nggak usah takut, ada bunda di sini, bunda pasti nemenin kamu sampai kamu masa pemulihan. Akhirnya saya tidur, lalu saya tidur sampai bangun pagi tuh
dengan perasaan yang agak sedikit enak karena ada bunda di samping gitu. Ini nggak cukup 1 kali ya ngebersihin kamu, ada 2-3 kalinya. Terus yang kedua dibawalah di tempat keramat. Itu balong keramat. Saya yang ritual yang kedua itu dibawa ke balong keramat. Jam 9 malam kita berangkat ke balong keramat. Terus di situ bunda ketemu langsung sama kuncen yang di situnya. Bunda ngomong gini. Terus masuk. Nah di situ tuh kita ngelakuin ritual yang kedua. Kata si bunda, nanti kamu duduk di sini, kaki masuk ke balong, bunda ritualin kamu dari sini. Terus bunda ngeritualin saya baca jampe-jampe gitu. Udah setelah baca jampe-jampe, kamu nyelam 7 kali. Jangan nafas, baca bismillah. Bismillah nyelam gitu Mang 7 kali. Sampai selesai kan, kalau udah selesai, yuk udah selesai semua. Tuh dari situ Mang namanya malam mandi kan, perasaan tuh kayak gimana? Campur aduk kan, antara takut, antara dingin. Aduh ya Allah gimana ini? Dipeluklah sama si bunda, udah tenang. Sekarang dilepas semua baju-baju kamu, ditinggal, jangan dipakai lagi. Kamu kan bawa salin, jadi dilepaslah Mang syaratnya katanya dibuang di situ. Semua yang ada di kamu tuh berarti itu tuh hitungannya dibuang. Jadi saya salin tuh. Setelah selesai saya ngasih uang ke bunda untuk ngasih si kuncen, pulang ke rumah. Ini yang kedua ya, kita satu lagi di puncak. Kamu bener-bener pemulihan, kamu pembersihan, penyembuhan semuanya. Kamu harus kuatin fisik, kuatin mental. Kan ini yang terakhir. Ini lebih itu lagi tempatnya, lebih keramat lagi. Ya udah kebetulan besok di hari Kamis malam Jumat, pas banget itu waktunya untuk pemulihan. Terus datanglah di hari H, saya pergi ke tempat yang tempatnya serem banget, situ ngelewatin kuburan, pohon gede-gede, banyak banget kali, batu gede-gede. Nah di situ si bunda itu disambut sama kuncen situ, dipanggilnya juga Ibu Ratu di situ tuh. Nah ngobrol, saya lepas baju, kan disuruh bunda lepas baju, saya suruh pakai kain aja, nggak boleh pakai apa-apa, pakai kain aja. Nah dari situ bunda nuntun saya, ayo kita mulai. Nah dari situ bunda ngajakin, bun saya takut bun, kok ngelewatin tempat kayak gini, udah tenang ada bunda. Kamu pengen sembuh nggak? Iya, tapi takut bun, udah tenang. Kan saya pegangan erat banget tuh Mang takut kan di situ namanya ngelewatin kuburan, ngelewatin tempat keramat yang kuburannya cuma cukup 1 tapi gede banget, pohon gede-gede, suara, pokoknya takut lah di situ tuh. Saya diem sambil baca-bacaan, pegangan bunda erat pisan. Nyampe lah di kali yang pertama itu tuh, kayak balong gitu tuh Mang Sok kamu di situ diem. Nyelam, cuman kepalanya aja yang kelihatan. Saya nyelam, si bunda ritual gini. Udah selesai, ritual selesai, pindah ke balong satunya. Ritual lagi, kayak gitu lagi. Nah di balong yang kedua itu kayak si air tuh kayak gitu Mang kayak ngegolak tuh. Kayak muter gitu tuh. Aduh bunda, terus bunda baca-bacaan makin keras gitu, makin itu akhirnya si sungai itu berhenti. Udah selesai. Yang terakhir di balong yang terakhir itu duduk di batu. Nah duduk di batu, di atasnya pancuran. Ini yang terakhir kalinya aja, nanti yang itu mah ada lagi di atas. Nah di situ saya duduk di pancuran sambil si bunda biasa ritual-ritual gitu. Nah di situ tuh saya yang terakhir mandi di situ tuh Mang kayak ngerasa kayak ada yang keluar di badan saya tuh, geser kayak orang kencing, tapi saya nggak kencing, tapi kok kayak ada yang jalan gitu keluar. Saya diem kan gini kaget, diem aja bunda sambil gitu. Pas udah gitu
Udah selesai lagi. Apa ya tadi yang kamu rasain? Saya kayak ada yang keluar bun, tapi saya nggak kencing, saya nggak buang air besar, tapi kok kayak ada yang ngegrenjel keluar. Udah berarti udah keluar. Yuk kita yang ritual yang paling terakhir. Di situ penentuan kamu bersih semua, kamu sembuh dari semuanya, kamu nggak ada yang ngikutin lagi. Akhirnya ke atas tuh Mang E. Makin atas itu tempatnya makin ngeri Mang E. Namanya pohon itu depan-depanan, gede-gede, batu-batuan, spoknya ngeri banget. Namanya kuburan tuh jelas banget samping-sampingan. Makin takut kan saya. Terus si bunda itu ngobrol kan sama si kuncen yang di penunggu batu itu. Terus udah gitu selesai ngobrolnya, yuk kita mulai. Kamu pembersihan di sini ya, kamu harus kuat. Kamu ngingkari si batu ini sambil baca Al-Fatihah, tapi jangan nafas, katanya. Kamu kuat nggak? Lah bismillah bunda, saya pengen sembuh, saya harus kuat. Sok kamu istirahat dulu, minum dulu. Soalnya kamu udah ritual dari bawah, kamu capek. Setelah saya minum, kan itu disediain tuh Mang E, minum tuh kayak kendi gitu tuh, yang dari tanah tuh. Di situ tuh ada kayak kendi, jadi minum dari air kendi itu. Udah minum, saya udah istirahat. Ayo, kamu kuat. Kamu baca Al-Fatihah, jangan nafas, ngingkarin batu besar ini. Baca Al-Fatihah 3 kali, tapi jangan nafas. Oke, bismillah, saya sambil hala nafas kan. Sampai di situ, saya ngingkari sambil baca-bacaan Al-Fatihah, nggak nafas 3 kali. Yang sampai selesai yang ketiga, saya tuh kayak jatuh Mang E. Kan namanya orang muterin batu, muter kan pasti kan pusing. Terus ginilah sama si bunda. Duduk, udah gitu, udah diritualin sama bunda, dibacain, diapain, disembur lah saya sama si bunda. Saya dimandiin air yang dari kuncennya, diiniin semua, dibersihin semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kata si kuncen itu bersih. Di belakang si bunda, di depan si kuncen. Jadi saya tuh diapit gitu. Setelah itu udah selesai, Bu Ratu deh, udah sembuh, udah hilang semua. Setelah selesai, saya turun lah ke bawah kan, Mang E. Bunda ngobrol tuh sama kuncen-kuncen yang tadi di bawah sambil nunggu saya salin. Setelah selesai bunda ngobrol apa, pulang ke rumah. Alhamdulillah ya, kamu sekarang udah sembuh. Kamu gak bakalan dikejar-kejar lagi, kamu gak bakalan dihantui sosok Nyai lagi, kamu gak bakalan gimana-gimana lagi. Iya bun, kemarin juga saya pantang yang lagi pakai emas tuh, saya pantang makan ketan hitam bun. Pikir saya udahlah, saya pengen bersih, jadi saya pantang, saya makan ketan hitam. Udah kamu udah bersih semua, udah nggak ada semua. Sekarang kamu hidup normal, nggak usah pakai kayak gitu lagi. Bunda pesen kamu nggak usah macam-macam lagi. Insya Allah kamu bakal ada yang datang, laki-laki yang mau menerima kamu, masa lalu kamu, yang sayang sama kamu, sama anak-anak. Bunda doain pasti ada yang datang suatu saat. Amin, kata saya gitu ya. Nah dari situ saya tuh jualannya udah normal Mang E. Tanpa susuk, tanpa penglaris. Tetap kerja? Tetap kerja. Tanpa penglaris, tanpa susuk, tanpa apa. Cuman ya itu, beda banget. Beda banget. Namanya yang nawarin gampang, ya kayak normal lagi. Nah gak lama, berjalan berapa bulan, saya sakit lagi. Aduh saya udah gak kuat nih, kayaknya saya udah gak sanggup nih direk mobil, saya istirahat dulu lah sebentar. Nah setelah itu saya di rumah, gak lama kemudian saya dapat laki-laki tuh yang datang sayang sama saya Mang E. Dari itu saya kenalan apa. Nah berarti bener ya omongan bunda tuh, ada laki-laki yang datang sama saya, yang sayang sama saya, yang nerima saya, sering datang, sering ngasih jajan ke anak saya, sering ngasih makan. Kalau saya nggak ada, sering ninggalin uang. Nah dari situ saya ingat omongan bunda kan, kamu bakal dapat laki-laki yang sayang. Saya punya niatan pengen terima kasih gitu tuh Mang E. Saya datang kan bawa laki-laki saya ke rumahnya si bunda. Sampai di rumah bunda ada yang ngasih tahu, katanya bunda udah nggak di sini lagi.
Bunda udah pindah rumah, katanya ikut anaknya di luar kota. Ya udah dari situ saya, udahlah berarti saya tuh untuk hidup normal. Saya untuk belajar cari uang tuh yang normal, nggak usah macem-macem, nggak usah yang ada bantuan dari hal-hal yang mistis gitu. Nah dari situ saya punya rencana, udahlah saya mau cari uang tapi SPG-nya kembali semula lagi aja. Jadi motoris, kembali lagi ke awal, Mang Ya. motoran lagi. Waktu makan ketan hitam ya, itu keluar nggak? Pengaruhnya apa? Enggak keluar. Jadi Biasa pantangan aja, dimakan tapi biasa nggak ada aja. pengaruhnya? Nggak ada. Yang sering yang pengaruh banget tuh itu yang susuk yang pertama, Mang Kantil, kantil. karena telat ya. Terus jadi sinya itu datang tuh kayak yang nagih tuh. Mana makanan saya gitu. Kalau yang emas kurang ya. Kalau emas nggak berpengaruh banget, biasa aja. Oke, jadi begitu dibuang usahanya sepi atau Ya, normal? Normal aja biasa. Tapi dapat ya? Normal dapat ya kadang. Ya gimana ya, kayak yang ngeden carinya tuh. Nawarinya tuh sampai gitu banget. Baru keluar uang rayunya tuh bener-bener banget. Nggak kayak yang lagi awal masang. Penuh perjuangan gitu. Dan gimana, lebih enak pakai atau enggak? Ya kalau untuk yang itu mah enak yang normal. Saya tuh ngerasa Tapi duitnya dikit. iya, tapi saya tuh normal, nggak dihantui rasa takut, nggak kayak yang dikejar-kejar gimana. Ya enak aja lah, normal, cari uang dapat. Enak lah, halal gitu tuh Mang Banyak tapi gelisah ya. Heeh. Saran untuk penonton Malam Mencekam. Ya menurut saya yang sama lah, misalkan kayak jadi SPG kayak saya, entah kerja malam, entah LC, kalau bisa udahlah biasa aja, cari uangnya normal, nggak usah pakai gitu-gituan lagi, karena nanti enak di awal, berpengaruh itu di akhir. Takut pasti kalau segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Malah lebih parah nantinya ya. Heeh. Apalagi kalau kita nggak bisa ngerawatnya, terus melanggar perjanjiannya gitu Mang Kayak Jadi saya gitu. sekarang ini bersih sama sekali. Bersih, karena bener-bener bersih. Kata yang kuncen yang lagi terakhir juga ngomongnya udah bersih, hilang semua. Nggak ada gangguan? Nggak ada. Udah bersih, enak aja. Saya normal, jualan di motor juga enak, normal, tanpa gangguan. Saya bisa tidur dengan tenang, nggak gelisah, nggak kayak yang jujur-jujur bangun lagi. Udah namanya ya enak tuh enak, makanya udah pokoknya nggak gelisah gitu. Udah kapok ya. Kapok, nggak bakalan, nggak mau ngeliat yang kayak gitu lagi. Ada masa di mana hidup Mbak Leli terasa begitu sempit. Karena ekonomi keluarga yang memburuk, ia hanya ingin membantu. Namun jalan instan telah membawanya terlalu jauh. Susuk penglaris mengubah hidupnya dalam sekejap. Kesuksesan datang dengan cepat. Begitu pula dengan perhatian yang datang tanpa henti. Namun kebahagiaan itu terasa singkat. Karena teror mulai menghancurkan hidupnya. Kesehatannya dirusak. Rumah tangganya retak secara perlahan. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan semuanya. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.